Baik, selamat malam. Shalom kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti satu acara ya yang sudah kami kemas selama 1 bulan dengan satu tema besar yaitu Life Circle. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendeta hamba Tuhan yang sudah mendaftar dari berbagai tempat, dari berbagai provinsi ya. Bersyukur bahwa kita bisa bergabung bersama-sama pada malam hari ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta Stephen Sulaiman yang juga sudah hadir pada malam hari ini bersama dengan kita sebagai pembicara kita yang akan menemani kita untuk sharing, berbincang selama 1 bulan penuh setiap hari Selasa malam. Thank you buat Pak Steve yang sudah hadir, sudah berkenan. Kita bersyukur kalau Pak Steve meluangkan waktu untuk boleh sharing dan berbincang-bincang bersama dengan kita. Baik, kita akan memulai Zoom kita pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami mohon dengan hormat untuk mematikan semua speaker. Mematikan semua speaker supaya tidak terganggu ketika materi yang akan dipaparkan tidak terganggu dengan suara-suara di belakang, begitu ya. Kemudian yang kedua, kami juga meminta dengan sangat supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya, boleh diketik melalui chat. Atau ketika pemaparan sudah selesai, boleh raise hand. Nanti akan kita urutkan mana yang duluan terlebih dahulu, supaya kita akan sama-sama bertanya dan berdiskusi bersama-sama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Stephen Sulaiman. Itu saja. Baik, sebelum kita mulai, saya meminta kesediaan untuk penginjil Desi Friska, sahabat saya Desi Friska dari Gereja Kristen Tritunggal Lampung, untuk boleh membawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa, silakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan begitu baik dan begitu luar biasa memimpin setiap kehidupan kami, dan malam hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan mengirimkan hamba-hamba Tuhan. Tuhan mengirimkan rekan-rekan yang memperlengkapi kami di dalam setiap pelayanan dan ilmu kami dan wawasan kami untuk kami bisa berdiskusi dan belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Berkati sesi malam hari ini ya Tuhan, yang akan dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Sulaiman. Biarlah Tuhan yang menolong supaya semua yang disampaikan bisa kami mengerti, dan Tuhan pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk rekan-rekan GWC yang sudah mempersiapkan seminar ini bagi setiap kami. Biarlah Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dan rekan-rekan panitia yang sudah mempersiapkan, supaya setiap kami semakin lebih heran lagi dapat dipakai Tuhan dan diperlengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan, berkati diskusi dan sharing kami malam hari ini. Biarlah apa yang disampaikan hamba-hamba-Mu via Zoom itu menolong kami di dalam setiap pelayanan kami dan menguatkan setiap iman kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap alat komunikasi yang kami pakai, Tuhan yang memberikan kelancaran untuk acara malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Nah, sekilas saya ingin memperkenalkan Pendeta Stephen Sulaiman. Pendeta Stephen Sulaiman saya secara langsung belum kenal ya, tapi saya sangat tertarik ketika saya membaca satu buku kumpulan ya tulisan-tulisan, salah satunya adalah Pak Steve dengan satu judul yaitu Siapakah Sesamaku, yang benar-benar bagus sekali ya. Dan saya mencari kontak Pak Steve dan akhirnya ketemu. Dan puji Tuhan malam hari ini kita
bersama dengan Pak Steve, dan nanti Pak Steve bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut segala pengalaman, segala sesuatu. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Pendeta Steve Sulaiman. Silakan Pak Pendeta. Selamat malam kepada saudara sekalian. Selamat berjumpa di dunia maya ini dalam kesempatan pada malam ini dan yang akan berlanjut sampai akhir bulan Agustus. Ya, sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Haryono, saya pun belum pernah berjumpa langsung dengan Pak Haryono. Dan saya harus katakan saya agak terkejut ketika beliau menghubungi saya dan meminta saya untuk berbicara pada malam ini dengan audiens yang hadir di malam ini. Ya, pertama-tama saya pikir saya harus memperkenalkan diri saya. Saya punya dua latar belakang dalam studi saya, yaitu teologi dan ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi. Saya agak terkejut kalau Pak Haryono tadi mengatakan bahwa beliau mengenal saya lewat buku yang saya sunting dan ada tulisan saya di situ juga, yaitu Siapakah Sesamaku. Sebab buku itu saya pikir buku yang cukup kontroversial. Apa kontroversialnya ya nanti mungkin Pak Haryono bisa bercerita lebih jauh. Nah, yang kedua saya mau memperkenalkan diri saya dari sisi latar belakang studi saya. Sudah dijelaskan bahwa studi saya tadi berlatar belakang dua, yaitu ilmu teologi dan ilmu sosial. Dari studi teologi saya, pertama-tama saya studi di Trinity Theological College di Singapura, sebuah sekolah teologi yang sangat kuat diwarnai oleh gereja metodis, karena gereja metodis di Malaysia dan Singapura itu adalah gereja yang paling dominan, ya, dengan berbagai sisi teologi yang mereka tonjolkan. Ya. Dan saya harus katakan bahwa angkatan saya itu adalah salah satu yang terakhir yang masih banyak dibimbing oleh dosen-dosen asing dari Amerika, dari New Zealand, dari Jerman, dan sebagainya. Dan setelah itu Trinity lebih banyak dipimpin oleh dosen-dosen Asia atau bahkan juga lokal. Yang kedua, pendidikan saya berikutnya adalah di Bethany Theological Seminary di Oak Brook, Illinois, yang sekarang sudah pindah ke Indiana, betul. Jadi mereka sudah memindahkan sekolah mereka ke Indiana untuk lebih dekat dengan sebuah sekolah milik kelompok Quaker, yaitu sebuah sekolah bernama Elkhart School of Religion. Ya. Nah, memang Bethany ini ada suara yang masuk ya. Mungkin ada yang bisa mematikan suara itu. Ya, Bethany ini sebuah sekolah yang berlatar belakang Brethren, yaitu sebuah sekolah yang sebuah gereja yang berteologi pietisme, tetapi juga sangat kuat dalam studi perdamaian. Ya. Jadi mereka mengajarkan ideologi anti perang, ya, anti kekerasan, dan di situ saya belajar banyak tentang bagaimana kita berelasi dengan orang-orang yang
terpinggirkan, mereka yang dianggap lemah dalam masyarakat, misalnya juga kaum perempuan dan kaum minoritas etnis dan kelompok-kelompok lain yang banyak ditolak oleh masyarakat umum. Lanjut sekolah saya adalah di Union Theological Seminary yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Union Presbyterian Seminary, karena di situ bergabung sekolah teologi milik Gereja Presbyterian USA, tetapi juga bergabung di situ sebuah sekolah yang sebelumnya berada di seberang, mungkin masih tetap di seberang, tapi namanya sudah berubah. Dulu namanya ada Presbyterian Christian School of Education, ya, sebuah sekolah yang mengkhususkan diri pada pendidikan agama Kristen. Sayang sekali karena faktor finansial, akhirnya sekolah itu harus bergabung dengan UTS, sekolah teologi saya, dan mereka hanya menjadi satu departemen saja di situ. Lalu saya sempat melanjutkan studi saya di GTU, Graduate Theological Union, dalam program PhD. Tapi karena berbagai hal yang bersangkutan dengan finansial dan sebagainya, saya tidak bisa menyelesaikan disertasi saya, dan karena itu saya tidak pernah mencantumkan nama sekolah itu pun di dalam CV saya. Nah, setelah saya studi di Singapura, saya belajar ilmu komunikasi di UI, bukan di Depok, tapi di Rawamangun. Saya adalah angkatan terakhir sebelum UI pindah ke Depok seluruhnya. Saya angkatan terakhir yang masih di wisuda di Jakarta, di mana itu? Yang sekarang menjadi kantor DPR. Ya. Di situ saya di wisuda. Sekarang wisuda tidak ada lagi di luar UI, semuanya dilakukan di Depok. Nah, dengan latar belakang saya seperti itu, maka mungkin bisa dilihat bahwa saya mempunyai latar belakang pendidikan teologi yang cukup banyak berbeda dengan banyak sekolah teologi di Indonesia lainnya. Saya lebih banyak diajar oleh dosen-dosen yang melakukan pendekatan teologi kritis dalam kajian-kajiannya. Nah, itulah yang akan mewarnai cara berteologi saya dalam pembahasan saya pada malam ini. Mudah-mudahan tidak banyak yang terlalu kaget dengan apa yang saya sampaikan pada malam ini. Kalau Anda berseberangan dengan saya harap itu tidak menjadi persoalan besar. Paling tidak saya berharap kita bisa bersama-sama berpikir dalam berteologi, dan bagaimana berteologi kita itu bisa menolong kita untuk lebih bertumbuh, menjadi lebih dewasa dalam pemikiran teologi saya. Nah, ketika Pak Haryono meminta saya berbicara, saya sebenarnya tidak sadar bahwa ini akan menjadi sebuah percakapan 4 seri yang saya rasa agak cukup panjang, ya. Selama 1 bulan saya harus berbicara. Saya pikir tadinya saya hanya akan berbicara untuk 1 kali saja. Tapi dengan seri ini, saya akan berusaha menyampaikan pemikiran-pemikiran yang saya anggap itulah yang diharapkan. Saya duga itulah yang diharapkan oleh Pak Haryono dan kawan-kawan dalam timnya. Nah, dengan judul Genesis, ya, tentu ini mengingatkan kita pada kisah kejadian. Dan dalam tema life cycle itu, saya bayangkan maka dalam percakapan 4
seri ini kita akan berbicara bagaimana siklus kehidupan manusia itu dijalani dalam up and down-nya, dalam naik turunnya, dalam berbagai tantangan, ancaman, dan juga kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Nah, ketika kita berbicara tentang Genesis, maka pertanyaan yang pertama-tama mengusik kita adalah, apakah ini sebuah kisah nyata? Kalau ada PowerPoint, saya sudah mengirim PowerPoint kepada Pak Haryono. Kalau itu bisa ditampilkan, silakan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Apakah ini kisah nyata? Ya. Ini bagi sebagian orang memang Adam dan Hawa itu adalah leluhur manusia. Ada banyak pendapat yang mengatakan inilah kisah yang sebenarnya tentang manusia pertama yang hadir di dunia, Adam dan Hawa. Itulah laki-laki dan perempuan pertama yang Tuhan Allah hadirkan di dunia yang menjadi leluhur manusia. Tapi benarkah demikian? Kalau itu memang benar, maka pertanyaan kita tentu, mengapa orang-orang di luar agama-agama samawi, agama Abrahamik, yaitu Yudaisme, Yahudi, Kristen, dan Islam yang hanya mengenal kisah ini? Mengapa orang-orang Hindu, orang-orang Buddhis, atau para pemeluk kepercayaan lainnya di Indonesia, entah itu agama Permalim dari Sumatera, apakah itu dari agama Sunda Wiwitan di Jawa Barat, kepercayaan lainnya, ya, di Pulau Jawa ada banyak sekali, mungkin ada ratusan aliran kepercayaan, dan di Kalimantan demikian juga, tidak mengenal kisah Adam dan Hawa. Nah, kalaupun Adam dan Hawa itu memang kisah nyata, maka itu akan mengundang pertanyaan lain, yaitu siapa yang mencatat kisah ini? Siapa yang menyaksikan kisah penciptaan ini dan yang mencatatnya menjadi bagian dari Alkitab kita? Nah, menurut saya kepercayaan bahwa Adam dan Hawa itu adalah sosok manusia yang sesungguhnya pada awal abad penciptaan, dan itu berarti bertentangan dengan teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia hadir di dunia ini dalam bentuk mula-mula Pithecanthropus erectus, dan kemudian baru menjadi Homo sapiens, Homo Neanderthal di Eropa, Homo pekinis di Tiongkok, atau Homo javanensis di Sangiran di Pulau Jawa, itu menjadi tidak relevan, menjadi tidak ada. Itu akan menimbulkan lebih banyak persoalan di dalam pemahaman kita tentang penciptaan atau bagaimana manusia hadir dan bertumbuh menjadi seperti kita di masa kini, Homo sapiens. Nah, karena itu ada sejumlah pakar Alkitab sudah lama menolak historisitas kisah Adam dan Hawa. Kisah Adam dan Hawa hanya dianggap sebagai sebuah legenda, sebuah cerita, ya. Tapi mungkin kita harus berhati-hati ketika kita mengatakan legenda atau sebagai sebuah mitologi. Ya, sebab mitologi itu sering diartikan sebagai sebuah kisah dongeng, sebuah kisah yang hanya berisi kebohongan manusia. Tetapi dalam studi antropologi dan sebagainya, mitologi itu
tidak semurah itu, tidak serendah itu. Mitologi itu adalah cara manusia di masa lampau dalam menceritakan, dalam menyampaikan hikmat mereka. Ya. Wisdom. Jadi mitologi itu selalu berkaitan dengan wisdom, dengan hikmat manusia. Tentang bagaimana mereka menjelaskan diri mereka, kehadiran mereka, tentang siapa mereka sebenarnya, dan bagaimana mereka hidup dan menjalankan hidup itu di dunia ini. Dan karena itu kisah Adam dan Hawa ini kemungkinan besar adalah sebuah kisah yang diambil dari mitos penciptaan orang-orang Babilonia yang berkisah tentang Enuma Elis. Enuma Elis adalah seorang tokoh yang diceritakan dalam sebuah kisah yang panjangnya sekitar 1000 baris kata, yang ditulis dalam bahasa Akkadia yang berasal dari sekitar tahun 1600 sampai 1200 sebelum Masehi. Nah, kalau kita lihat periode itu, maka kita harus katakan memang ini periode yang lebih tua daripada periode masa penulisan kitab yang kita terima sebagai Alkitab kita, yang kita peroleh dari kitab-kitab suci orang-orang Ibrani, orang Yahudi. Sehingga seringkali juga kitab Perjanjian Lama itu disebut sebagai the Hebrew Bible, kitab suci orang Ibrani. Coba kita lihat sedikit pembukaan puisi yang menjadi kisah Enuma Elis itu. Ketika di ketinggian langit tidak bernama, dan bumi di bawah tidak memuat nama, dan sang purba Apsu yang memperanakkan mereka, dan kekacauan kiamat ibu mereka berdua. Air-air mereka bercampur bersama, dan belum terbentuk ladang, tidak ada rawa yang terlihat. Ketika belum ada dewa-dewa yang dijadikan. Nah, kalau kita perhatikan, maka kisah Enuma Elis ini sangat mirip dengan kisah penciptaan yang kita temukan dalam kitab Kejadian. Langit tidak bernama, dan bumi di bawah tidak memuat nama. Di dalam kisah penciptaan dikatakan pada mulanya, ya, semuanya kosong. Ya. Ada air yang berkecamuk di permukaan. Tapi kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan itu semua. Ada kekacauan yang kemudian diatur oleh Allah, sehingga terciptalah akhirnya bumi dan semesta dan semua isi bumi dan alam semesta. Ya. Air-air mereka bercampur bersama, itu kemudian dikisahkan dalam kitab Kejadian, bagaimana air dipisahkan dari daratan, dan kemudian barulah terbentuk ladang atau tanaman-tanaman. Lalu dipisahkanlah manusia diciptakan setelah semua alam semesta itu tercipta. Nah, itulah kira-kira isi puisi Enuma Elis yang ditemukan dari Babilonia. Dalam kisah Adam dan Hawa, kita menemukan kisah tentang dua manusia dewasa.
pertanyaannya, betulkah Adam dan Hawa itu manusia dewasa secara pemikiran? Mungkin mereka dewasa secara badania, secara tubuh. Tapi secara pemikiran tampaknya mereka sangat naif. Ya. Sangat naif. Sama seperti anak-anak kecil yang begitu mudah dipermainkan atau katakanlah ditipu ya oleh orang tuanya atau orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, demikian juga Adam dan Hawa itu ternyata adalah manusia yang mudah sekali ditipu oleh si ular, sehingga mereka lalu melakukan kesalahan. Kesalahan yang sangat bodoh. Si ular hanya mengatakan, bukankah semua buah ini di taman ini boleh kau makan? Lalu Hawa mengatakan, kami tidak boleh makan dari buah pohon kehidupan dan pohon tentang pengetahuan hal-hal yang baik dan yang jahat. Lalu si ular mengatakan, sebetulnya bukan itu tujuannya. Kalian bukan dilarang memakan pohon yang baik dan jahat itu karena kalian akan mati. Bukan. Alasannya hanya sederhana. Kalau kalian memakan buah pohon itu, maka kalian akan tahu apa itu yang baik dan yang jahat. Kalian akan tahu dan akan menjadi seperti Allah yang mengerti apa yang jahat dan yang baik. Dan Hawa kemudian memakan buah itu. Dan ketika Adam datang dan menghampirinya, Hawa pun menyerahkan buah itu kepada Adam. Dan mengatakan, cobalah makan buah ini. Dan yang terjadi kemudian adalah mereka ternyata sadar bahwa mereka telanjang. Mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka ternyata tidak memiliki apapun untuk menutupi tubuh mereka. Dan tiba-tiba mereka merasa malu dan mencari bahan untuk mereka pakai untuk menutupi badan mereka. Nah, ini adalah contoh tentang bagaimana tindakan-tindakan Adam dan Hawa itu ternyata adalah tindakan-tindakan kekanak-kanakan. Ketika Hawa ditegur Allah karena memakan buah itu, ketika Adam ditegur Allah karena makan buah itu, Adam segera menyalahkan Hawa. Perempuan itulah yang telah engkau ciptakan untukku, yang telah memberikan buah itu kepadaku. Tapi Hawa juga tidak mau dipersalahkan begitu saja, dia langsung menyalahkan si ular. Ular itulah yang membuat saya memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Ini contoh-contoh tentang bagaimana manusia di dalam kekanak-kanakannya itu tidak berani untuk mengambil tanggung jawabnya sendiri. Itulah yang terjadi pada anak-anak. Coba kita perhatikan bagaimana anak-anak kecil ketika bermain selalu akhirnya saling mempersalahkan. Tidak ada orang yang mau mengatakan, ya memang saya yang bersalah. Itu perilaku anak kecil. Itu kebiasaan mereka. Dan apa yang menarik, hal seperti ini pun akhirnya masih terjadi di antara orang dewasa.
Coba kita perhatikan, ya. Kasus pembangunan yang mangkrak di masa SBY. Siapa yang bertanggung jawab? Mereka semua saling melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anaslah yang dijadikan kambing hitam. Dialah yang dituduh bersalah, dia yang harus masuk penjara. Padahal ketika Nazarudin membuka suaranya, kita tahu ternyata ada banyak sekali orang lain yang bermain di situ, dan Anas mestinya tidak bersalah. Bayangkan, semua pejabat-pejabat tinggi, bahkan mestinya, kalau dugaan saya juga, orang nomor 1 pada waktu itu pun ikut terlibat. Tetapi pernahkah ia mengatakan, ini semua tanggung jawab saya? Tidak, bukan? Ini yang menarik, ya, mengapa kita di Indonesia tidak akan pernah bisa maju selama setiap pejabat tidak mau mengakui kesalahannya, tapi melemparkan semua itu kepada orang lain. Di Amerika ada ungkapan, ya, sebuah ungkapan yang berbunyi, "The buck stop here." Salah seorang presiden Amerika, saya lupa namanya waktu itu, pernah mengatakan, "The buck stop here." Maksudnya, kita nggak usah lempar-lemparan tanggung jawab, tetapi tanggung jawab itu ada pada saya. Ketika semua bawahan sang presiden saling melemparkan tanggung jawab, sang presiden mengatakan, "The buck stop here." Berhentilah di sini. Saya yang bertanggung jawab atas semua kekisruhan ini. Ini sebuah cara berpikir yang dewasa, yang hanya kita temukan pada orang-orang yang matang cara berpikirnya. Orang-orang yang matang dalam bertindak. Orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab, meskipun itu bukan bagian dari kesalahannya. Nah, itulah yang kita lihat masalah dengan Adam dan Hawa. Mereka saling melemparkan tanggung jawab, dan akhirnya mereka kehilangan tempat tinggal mereka. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan bukan hanya itu. Anak-anak yang mereka lahirkan ternyata belum apa-apa sudah terlibat dalam pembunuhan. Ini sebuah kisah yang sangat menyedihkan, bukan? Dan ketika pembunuhan itu terjadi dan Allah bertanya kepada Kain, "Hai Kain, di manakah adikmu Habel?" Kembali kita melihat bagaimana manusia melepaskan tanggung jawab. Kain menjawab, "Apakah aku penjaga adikku?" Kembali di situ kita lihat Kain melemparkan tanggung jawabnya kepada entah kepada siapa. Aku tidak bertanggung jawab atas adikku. Di situ kita melihat kembali bagaimana manusia-manusia awal itu ternyata adalah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi kisah penciptaan itu adalah sebuah kisah yang tidak baik. Ini bukan awal yang baik tentang kehidupan manusia. Ya. Ini di sini kita melihat bahwa
Manusia ternyata masih harus banyak belajar. Belajar bertanggung jawab untuk hidupnya. Belajar untuk bertanggung jawab untuk tindakan-tindakannya. Selama kita tidak bisa bertanggung jawab, maka itulah masa-masa yang disebut masa kanak-kanak kita. Kita memang belum dewasa. Kita belum mampu mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kita. Itu Genesis. Jadi Genesis itu bukan masa saat kita langsung menjadi dewasa. Tidak. Genesis itu adalah masa ketika kita mulai belajar bagaimana menjalani kehidupan ini sesungguhnya. Baik, kita melangkah ke yang berikutnya. Saya kembali kepada hidup manusia kita sekarang. Coba kita perhatikan. Bukankah banyak orang yang masih hidup dalam ketidaktahuan, dalam ketidakbertanggungjawaban? Hidupnya hanya masih bergantung pada orang lain. Kita lihat ada banyak sekali orang yang hidup seperti itu. Di masa anak-anak dan remaja kita, bukankah kita juga semua tergantung pada orang lain? Kita tergantung pada orang tua kita. Ketika kita mau masuk perguruan tinggi pun, kita masih tergantung pada orang tua kita. Ada orang tua yang bahkan masih mengarahkan anaknya, kamu sebaiknya sekolah ini saja, sebab ini akan menghasilkan lebih banyak uang. Padahal mungkin si anak tidak menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya. Dia lebih ingin mencari kepuasan hidup, kebahagiaan hidupnya yang bisa ia peroleh dari studi-studi yang lain di luar bidang yang diarahkan oleh orang tuanya itu. Ya, itulah sebabnya ketika anak saya memilih studinya, saya membiarkan dia melakukan apa yang dia mau ambil. Ya. Kami hanya mengarahkan kira-kira inilah pilihan-pilihan yang ada, tapi silakan ambil apa yang dirasakan menyenangkan bagimu. Apa yang akan mempersiapkan dirimu untuk masa depanmu yang lebih baik. Saya punya pengalaman, sudah lama sekali saya melakukan pelayanan di lembaga pemasyarakatan khusus, di LP Bekasi, di Bekasi Barat, ya, di dekat kota Bekasi. Dan di situ saya seringkali bertanya kepada orang-orang binaan, para orang binaan. Orang binaan itu adalah istilah yang diberikan kepada para penghuni lembaga pemasyarakatan itu. Saya bertanya, apa sebabnya Anda di sini? Dan jawaban-jawaban yang mereka berikan itu memang menunjukkan bahwa mereka tidak matang secara manusiawi. Mereka manusia-manusia dewasa, umur 20, 30, 40 tahun, ada yang sudah 60 tahun, tetapi mereka tidak bertindak secara dewasa. Kebanyakan mereka di situ disebabkan karena menjual narkoba. Menjual narkoba, kalau saya tanya apa sebabnya menjual narkoba? Ya karena itu sangat mudah, Pak. Sangat mudah untuk dijual, sangat mudah mencari pelanggan. Ya, tapi mudah juga untuk ditangkap, ya, karena polisi bisa menyamar dan sebagai pelanggan dan kemudian menangkap mereka. Ya. Jadi
pilihan-pilihan hidup yang mereka lakukan itu ternyata terlalu bodoh, ya. Terlalu mudah untuk menyebabkan mereka masuk ke penjara. Ada yang menggelapkan uang, merampok, mencuri, daripada berusaha bekerja keras untuk dirinya sendiri, untuk keluarga. Mereka lebih suka mengambil jalan-jalan pintas untuk mencapai sukses. Nah, itulah yang terjadi, ya. Itu yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, kalau kita perhatikan juga, maka cara hidup seperti itu pun juga dilakukan oleh negara-negara besar, oleh dunia internasional. Bayangkan ketika George Bush ingin menyerang Irak, apa yang ia katakan? Dia katakan, saya heran mengapa minyak kita itu ada di bawah tanah mereka. Loh, sejak kapan Amerika bisa mengklaim bahwa minyak yang ada di negeri Irak itu, negara Irak itu adalah milik mereka? Dan dengan gampang lalu George Bush mengadakan perang. Perang membunuh, berusaha membunuh siapa itu? Bin Laden, ya, membunuh Bin Laden, berusaha merebut Irak, membunuh Saddam dulu, ya, pertama-tama membunuh Saddam, merebut Irak, merebut minyak mereka demi kepentingan Amerika. Nah, itu semua kan cara berpikir anak-anak. Cara berpikir anak-anak yang menimbulkan malapetaka dunia, malapetaka internasional. Nah, cara berpikir seperti itu banyak kita temukan dalam hidup kita. Bagaimana orang-orang yang melakukan trafficking, ya, mencuri, menculik anak-anak atau remaja-remaja untuk dijual ke luar negeri menjadi pelacur di sana. Ini semua kejahatan-kejahatan yang terjadi karena orang-orang yang tidak mau dan malas berpikir secara dewasa. Silakan ganti slide. Jadi ada banyak juga, ya, orang yang melakukan peperangan demi mencegah peperangan. Ya. Belum sebelum ini. Nanti saja. Ya, demi mencegah peperangan. Nah, bagaimana orang bisa mencegah perang dengan melakukan perang? Ini kan tidak masuk akal. Ya. Orang-orang yang berpikiran dewasa mengatakan perang tidak bisa diselesaikan dengan perang. Hanya perdamaian yang bisa menyelesaikan semuanya. Hanya perundingan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi siapa yang mau berunding? Berunding itu tidak mudah. Berunding itu sebuah proses yang bisa memakan waktu yang sangat lama. Coba perhatikan apa yang terjadi dengan Palestina dan Israel. Sampai hari ini, kita melihat bagaimana mereka masih terus berusaha memecahkan peperangan dengan peperangan. Ketika Hamas menyerang Israel dengan senjata bomnya, Israel pun membalas dengan menyerang
lewat dengan bom juga. Tidak ada cara lain di dalam pikiran mereka. Bagaimana caranya menyelesaikan semua masalah ini. Nah, bukankah ini semua hanya sekedar mengulangi kesalahan Kain? Ya. Ternyata Genesis tetap relevan karena kita terus menemukan orang-orang yang berpikir secara infantil, secara kekanak-kanakan. Proses Genesis belum sampai membawa mereka pada pertumbuhan menuju pada kedewasaan mereka. Coba kita lihat sekarang bagaimana pemerintahan Donald Trump atau pemerintahan Partai Republik yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Apa yang dikatakan oleh pemimpin mayoritas Mitch McConnell ketika Obama terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama kali di Amerika. Mitch McConnell mengatakan tujuan kita Partai Republik adalah menjadikan Obama presiden hanya dalam satu masa jabatan. Presiden dalam satu masa jabatan. Dengan demikian, Mitch McConnell berusaha untuk menggagalkan Obama sehingga dia tidak akan bisa terpilih lagi. Namun apa yang terjadi? Obama di tengah-tengah semua himpitan yang dilakukan oleh Partai Republik ternyata berhasil. Dia berhasil memperbaiki semua kerusakan yang ditinggalkan oleh presiden-presiden Republikan. Dan ini yang terjadi, saudara-saudara. Saya sudah lama memperhatikan. Setiap kali presiden Republikan berkuasa, yang terjadi adalah perang. Dan perang yang menghabiskan dana yang luar biasa banyaknya. Di masa Donald Trump memang tidak ada perang. Artinya perang ya hanya melanjutkan apa yang sudah terjadi di Afghanistan, Syria, Yemen, dan sebagainya. Tapi Donald Trump menghabiskan bertriliun-triliun dolar dana untuk senjata perang. Untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang kaya yang menjadi teman-temannya. Dengan harapan bahwa semua itu akan membuat dia terpilih kembali. Coba lihat bagaimana dia memerintah. Sama seperti kalau anak kecil sedang bermain, ya, dia membagi-bagikan banyak hadiah kepada teman-temannya supaya dia tetap dipilih sebagai pemimpin. Bukankah ini cara kekanak-kanakan sekali? Donald Trump tidak peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Ketika ada badai di Puerto Rico, dia datang dan melempar-lemparkan tisu. Apakah tisu itu kebutuhan rakyat Puerto Rico? Jelas tidak. Kebutuhan mereka adalah bagaimana para korban itu bisa dilayani, mendapatkan makanan yang cukup, dan bagaimana rumah-rumah mereka yang hancur oleh badai tersebut bisa diperbaiki. Tapi itu tidak pernah terjadi. Sampai sekarang tidak pernah terjadi. Donald Trump tidak pernah memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok yang tidak mendukung dia. Donald Trump hanya mendukung negara-negara bagian yang memberikan suaranya bagi dia. Texas, ya, North Carolina, South Carolina,
Florida, dan seperti itu, Alabama dan seterusnya. Dia tidak peduli dengan New York, dengan California, karena dua negara bagian ini terkenal adalah sumber suara kaum Demokrat. Tapi bukan itu cara memerintah yang baik. Obama memberikan contoh. Dia selalu memperhatikan seluruh rakyatnya, termasuk negara-negara bagian yang tidak memberikan suara kepadanya. Jelas dia jauh berpikir secara dewasa. Nah, saya mau meminjam sebuah teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson dalam tahap pertumbuhan, tentang tahap pertumbuhan manusia. Dan itu ada 7 tahapnya, 7 atau ya betul 7 tahap pertumbuhan yang dikemukakan oleh Erik Erikson, yang saya pikir akan membantu kita untuk memikirkan bagaimana sebetulnya kita bertumbuh dan menjadi dewasa dalam cara bertindak, cara berpikir kita, dan nanti kita bandingkan kembali dengan tokoh di dunia kita masa kini, atau bahkan tokoh Alkitab yang nanti kita akan coba angkat dalam setiap percakapan kita dalam diskusi ini. Pertama-tama, Erik Erikson mengatakan tahap mempercayai dan tidak mempercayai. Dan ini adalah tahap yang terjadi pada usia setiap manusia di antara sejak masa dia lahir hingga 12 sampai 18 bulan. Di sini coba dikatakan mempercayai atau tidak mempercayai. Nah, di tahap ini bayi-bayi di situ belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitar. Dengan orang-orang yang terdekat, ya, si bayi akan mencoba mulai mempercayainya. Dia percaya kepada orang-orang yang memberikan kebutuhannya, makanannya, kehangatannya, penghiburannya. Semua itu diberikan oleh si bayi kepada orang-orang yang memberikan semua hal yang memberikan perlindungan fisik dan cinta kasih yang sepenuhnya kepada dia pada masa itu. Jadi ketika bayi itu misalnya diangkat anak oleh orang lain, peristiwa itu tidak akan sulit terjadi karena bayi itu bisa mengalihkan rasa percayanya itu kepada orang-orang yang mengangkatnya dan melindunginya, memberikan dia lindungan, makanan, kehangatan, dan penghiburan. Tetapi ketika dia dibesarkan oleh orang yang tidak memberikan semua itu, maka si bayi tidak akan pernah percaya kepada orang-orang tersebut. Dia akan menolak orang-orang yang tidak memberikan dia kebutuhannya, cinta kasih. Dia akan menangis kalau dia diserahkan kepada orang yang tidak bisa memberikan kebutuhannya itu. Nah, tahap yang kedua adalah otonomi versus rasa malu dan ragu. Nah, ini terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Kita coba perhatikan bagaimana anak-anak balita di dalam usia seperti ini
berusaha melakukan hal-hal tertentu yang menunjukkan bahwa dia punya otonomi, dia punya kemampuan bagi dirinya sendiri. Dia punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sudah bisa dilakukan oleh balita pada usia seperti itu. Dia berusaha makan sendiri misalnya. Dia mulai menolak untuk disuapi. Ya. Dia berusaha untuk merebut sendok dan makan sendiri. Dia berusaha untuk jalan sendiri. Dia mulai enggan untuk terus-menerus dipegangi ya selama berjalan. Dia berusaha melepaskan tangannya dan menjadi otonom ya, dengan kemandiriannya itu. Tetapi kalau ada anak-anak yang tidak dibesarkan dengan otonomi itu, maka anak tersebut akan penuh diliputi oleh rasa malu dan ragu. Dia tidak berani turun sendiri. Ya. Dia tidak berani tidur sendiri misalnya. Ya. Dia selalu ingin ditemani oleh orang-orang yang dekat padanya. Dia selalu mempunyai rasa malu dan rasa ragu, rasa takut dengan kesendiriannya. Ya. Nah, itu yang terjadi ya pada tahap kedua. Sekarang kita lihat tahap ketiga. Tahap ketiga itu adalah tahap inisiatif lawan versus rasa bersalah. Mohon maaf itu salah ketik. Itu rasa bersalah yang mestinya. Inisiatif dan rasa bersalah. Ini terjadi pada usia 3 hingga 5 tahun. Ini tahap pra-TK, tahap pra-taman kanak-kanak. Kita di situ melihat bagaimana anak-anak kita mulai berinteraksi secara sosial dan bermain dengan teman-teman yang lain. Mereka bisa mengambil inisiatif. Ayo, yuk kita main ini yuk. Ya. Dan mengajak teman-temannya ikut bermain. Tetapi ada juga anak-anak yang merasa bersalah dan kemudian menjauhkan diri dari teman-temannya dalam usia 3-5 tahun itu. Mereka tidak berani ya untuk mengambil bagian, untuk mengambil inisiatif untuk bermain dengan orang-orang yang mungkin tidak dia kenal. Sebaliknya, anak-anak yang punya inisiatif, meskipun dia tidak mengenal teman-temannya, dia bisa dengan mudah mengajak teman-teman itu bermain. Yuk, saya punya mainan. Mari kita main bersama. Nanti saya keluarkan mainan-mainan saya dan sebagainya. Tahap keempat adalah industri dan inferioritas. Industri akhirnya artinya menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu yang baru. Ini adalah tahap pada usia 5 hingga 12 tahun. Di sini anak sudah duduk di SD dan dia sudah belajar berbagai kecakapan baru. Dan di sini pula lingkaran pengaruh mereka mulai meluas. Ya, teman-teman mereka semakin banyak. Ya. Mereka sudah mungkin memiliki 10, 12 teman, 20 teman di SD. Ya. Dan di situ kita melihat bagaimana mereka sudah mulai bisa mempengaruhi teman-teman. Tetapi ada juga anak-anak yang tidak mampu mempengaruhi mereka, lalu merasa inferior. Jadi mereka merasa ragu untuk mengajak teman-teman yang bermain. Lalu mereka hanya bermain dengan 2-3 teman saja. Dan itu bisa kita lihat dengan jelas di kalangan anak-anak SD. Ya. Nah, berikutnya pada
tahap kelima itu kita menemukan identitas versus kebingungan. Di sini masa remaja antara usia 12 sampai 18 tahun, dan si anak menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan pemahaman dirinya. Di situ dia mencari dirinya, mencari jati dirinya, identitasnya, siapa saya sebenarnya. Dia mencoba menguji keyakinan, tujuan, dan nilai-nilainya. Nah, tadi Pak Haryono menyebutkan beliau membeli buku saya ya tentang siapakah sesamaku. Ya. Ya, siapakah sesamaku. Dan sebetulnya buku itu adalah sebuah buku yang membahas fenomena LGBT di masa kini. Dan kalau kita perhatikan, maka kita akan menemukan banyak sekali, atau mungkin tidak terlalu banyak, mungkin kalau saya katakan banyak sekali itu sebuah pernyataan yang berlebihan ya. Tetapi ini kenyataan bahwa di usia 12 sampai 18 tahun itu cukup banyak remaja yang mempertanyakan siapa saya. Kenapa saya begini? Kenapa saya kok nggak tertarik dengan lawan jenis saya? Mengapa saya tidak tertarik untuk seperti teman-teman lain yang berpacaran, yang mungkin ya ini cinta monyet ya, papila, bukan pacaran sesungguhnya ya, ini hanya mereka baru mengeksplor kehidupan mereka, dan selalu ada remaja di usia seperti ini yang merasa ragu, merasa bingung, kenapa saya tidak tertarik. Dan teman-teman seperti inilah yang membutuhkan bantuan, konseling, supaya mereka bisa menemukan jati dirinya. Dan jati dirinya itu bisa saja ternyata di luar apa yang kita kenal sebagai heteronormativitas, yaitu norma heteroseksual yang menjadi pedoman masyarakat umumnya di dunia. Ternyata ada banyak anak pada usia 12 sampai 18 tahun yang bergumul luar biasa dengan identitas mereka ini. Banyak yang bingung dan banyak yang kehilangan pegangan. Apalagi ketika mereka dipaksa untuk memilih, inilah seharusnya menjadi pilihan kamu. Saya berjumpa dengan cukup banyak teman LGBT dan saya selalu bertanya, sejak kapan kamu berasa berbeda? Dan mereka ada yang bercerita, bahkan ketika usia 3-4 tahun pun mereka sudah merasa berbeda. Mereka tidak mau bermain dengan teman-teman sejenisnya yang memainkan mainan-mainan yang dianggap mainan yang cocok dengan jenis kelaminnya. Main-main mobil-mobilan, tembak-tembakan, ya, polisi dan penjahat, ya, polisi dan maling. Tidak, mereka tidak memilih mainan seperti itu. Mereka bilang, saya nggak suka mainan seperti itu. Itu mainannya kasar. Sepak bola itu kasar. Suka akhirnya berantem. Saya nggak suka mainan seperti itu. Saya lebih suka mainan yang lebih nyaman. Main apa? Main bekel, main congklak,
main rumah-rumahan, ya. Dan dalam main rumah-rumahan itu lalu si anak laki-laki ini mungkin malah bermain, saya menjadi ibunya. Di masa kecil itu mungkin orang tidak sadar. Itu mungkin permainan biasa. Itu hanya permainan masa kecil. Nanti kalau udah besar pun akan berubah. Banyak yang berubah, tetapi ada yang tidak berubah. Sampai usia 18, bahkan sampai 20, 25, sampai 30. Ada yang sampai umur 50 tahun pun masih kebingungan. Ada seorang gay yang mengenal saya hanya lewat telepon. Dia tidak pernah berjumpa dengan saya. Dan dia sangat bingung dengan dirinya. Ya. Dia bertanya, saya tertarik sama laki-laki. Lalu bagaimana saya bisa mendekati mereka? Dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana bisa mencari pasangan, walaupun itu laki-laki, sesama laki-laki? Dia bertanya pada saya, boleh saya suka colek-colek pantatnya kalau saya naik bus. Boleh nggak itu? Saya katakan jelas nggak boleh. Ini bukan soal gay saja. Orang-orang hetero pun nggak boleh colek-colek pantat orang. Itu kan di luar kewajaran, di luar norma-norma yang diakui oleh masyarakat secara umum. Tapi itulah, dia bingung tentang dirinya. Di usia 50-an pun dia masih bingung karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa dan mau mendampinginya. Memang saya sendiri capek kalau bicara dengan dia. Sebab bolak-balik bicara, nanti dia kembali lagi pada pertanyaan yang sama. Boleh nggak saya colek-colek pantat orang? Nah, ini kan saya capek ngedengerinnya. Telepon 1 jam nggak selesai kalau ngomong sama dia. Tapi apa harus kita lakukan? Kita harus kasihan kepada mereka, karena kita seharusnya membimbing mereka dalam kebingungan itu untuk menerima pertama-tama bahwa akuilah saya memang berbeda dari orang-orang lain. Saya memang berbeda karena saya tidak tertarik dengan lawan jenis saya. Itu yang harus pertama-tama dia akui. Ya, ini yang terjadi. Ada seorang remaja yang saya temukan, sebetulnya tidak remaja lagi. Waktu saya bertemu dengan dia, usianya sudah mungkin 23. Dia masuk ke Fakultas Ekonomi UI. Itu kan sudah hebat ya. Dia diterima di Fakultas Ekonomi UI. Itu tidak sembarang orang bisa masuk ke situ. Karena seleksinya cukup ketat. Bagi seorang seperti dia, seorang keturunan Tionghoa, jelas itu tidak mudah. Tapi dia berhasil masuk. Tapi di sini tahap kelima ini dia tidak berhasil melaluinya. Identitas dan kebingungan dia tetap bertahan dalam dirinya. Dia bilang, ya saya tertarik. Saya tertarik dengan asisten dosen saya. Tapi saya nggak bisa mengatakan saya cinta kepada dia. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya bilang, kamu bingung karena kamu berada dalam lingkungan yang keliru. Kamu harus pindah ke lingkungan yang bisa mengatakan, you are okay. You are okay with your homosexual orientation. Terimalah itu. Jangan membuat kamu bingung lagi. Tetapi karena lingkungannya terus-menerus mengajarkan kepadanya, ini dosa, ini adalah kamu melawan kehendak Tuhan. Berdoalah, berpuasalah. Terus-menerus seperti itu, akhirnya dia terus-menerus bergumul dengan kebingungannya, kebersalahannya, dan akhirnya dia hanya diberi obat tidur oleh psikiater.
Apa yang terjadi? Ya begitu. Siang hari dia tidur, malam hari tidak bisa tidur. Berita terakhir yang saya terima dari orang-orang yang dekat pada dia sudah meninggal. Meninggal karena kebingungan, karena gagal melampaui tahap 5 ini. Dan ini yang bisa terjadi pada banyak orang, pada diri kita semua. Nah, coba kita lihat ya berikutnya. Tahap ke-6, keintiman versus kesendirian. 18 hingga 40 tahun. Di sini si anak mulai mengenal dirinya sendiri. Ya. Dan ingat, ini harus saya tambahkan, bahwa menurut Erik Erikson, setiap tahap kedewasaan kita itu dibangun di atas tahap yang sebelumnya. Jadi kalau tahap yang sebelum kita tidak berhasil menyelesaikannya dan membangunnya dengan matang, maka tahap berikutnya pun kita akan mengalami kesulitan. Orang yang memiliki identitas yang kuat kini siap berbagi hidupnya dengan orang lain. Ya, coba kita perhatikan ya, bukankah itu yang terjadi? Pada usia 18 sampai 20-an, kita mulai mencari seseorang yang kita rasakan, kita sukai, kita rasakan nyaman untuk hadir atau hidup bersamanya. Dan pada usia 25, 29, 31 dan sebagainya, orang memutuskan untuk ini saatnya saya membangun komitmen saya dengan orang lain. Ini saatnya saya berkomitmen dengan pasangan saya. Saya mau hidup bersama kamu. Dan tantangannya sekarang adalah bagaimana membangun hubungan jangka panjang yang dirasa aman. Hubungan jangka panjang yang dirasa aman itu apa? Bagaimana kita bisa menjaga emosi kita? Bagaimana kita terus bisa bertumbuh secara psikologis dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam tanggung jawab kita secara ekonomi terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita, dan sebagainya. Kita tidak bisa lagi hidup seperti anak-anak yang mau jalannya sendiri, yang mau enaknya sendiri. Dan tidak lagi bertanggung jawab untuk keluarga. Nah, sekarang akhirnya kita tiba pada tahap ke-7. Tahap ke-7 adalah tahap pertumbuhan versus stagnasi atau kemacetan. Ya. Ini antara usia 40 sampai 65 tahun dan selanjutnya ya. Tahap ke-7 itu adalah kebutuhan untuk memberi kepada orang lain. Di sini kita sadar bahwa kita tidak hidup sendirian ya. Kita berbagi dengan orang lain. Siapa itu? Pertama-tama tentu dengan anak-anak kita, dengan keluarga dekat kita, dengan orang tua kita kalau masih ada. Ya. Tapi kita juga mulai berpikir tentang kesejahteraan bersama kita dengan lingkungan kita. Kita mulai berpikir bagaimana lingkungan saya ini bisa menjadi lebih nyaman, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk semua orang di sekitar saya. Dalam pekerjaan kita mulai melihat bahwa kita tidak lagi bekerja hanya untuk bagaimana saya bisa makan, tapi bagaimana kita bisa berproduksi juga untuk banyak orang lain. Nah, orang yang sukses menyelesaikan tahap ini akan memiliki kepuasan bahwa mereka dibutuhkan. Mereka merasa bahwa mereka telah menyumbang bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Ini tahap kepuasan, ya. Pertumbuhan kepuasan kita. Tetapi orang-orang yang gagal di sini
akan macet, stagnasi, ya. Dan akan mungkin hidup di dalam tahap yang sebelumnya, tidak bertanggung jawab, ya, tidak bisa mengurus keluarga dan sebagainya. Dan itu kembali lagi kalau saya cerita tentang pengalaman saya di LP, saya bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ya. Bagaimana mau membantu keluarga, tapi dengan jalan menjual narkoba, ya. Atau dengan main judi, atau dengan ya mencuri. Akhirnya kan mereka gagal untuk bisa benar-benar berjuang untuk keluarga, untuk masyarakat dan lingkungannya. Ya. Ini yang tidak boleh terjadi. Yang tidak boleh terjadi. Artinya kita harus mencapai tingkat pertumbuhan dan tidak stagnasi, tidak macet pada tahap itu. Sekarang saya mau mengajak saudara untuk kembali sedikit ke tahap identitas dan kebingungan, tahap 5 atau tahap 6, dan bagaimana kita melihat itu pada kehidupan Donald Trump. Dalam tahap ke-6 misalnya, Donald Trump, kita tahu dia pernah 3 kali menikah. Artinya apa? Artinya dia gagal 3 kali dalam menjalin keintiman dengan pasangannya. 2 kali ya, 2 kali. Ada yang ketiga adalah dengan istri yang sekarang. Tapi setiap kali, tapi kita lihat beberapa kali. Kalau kita lihat Donald Trump berjalan bersama dengan pasangannya, dengan istrinya itu, ya, kita lihat apa yang terjadi. Beberapa kali saya melihat Melania ketika turun dari pesawat atau sedang berjalan bersama Donald Trump. Donald Trump berusaha memegang tangannya, menggandengnya, tapi Melania menepiskan tangannya itu. Berapa kali itu terjadi? Nah, apa yang kita lihat di situ? Ya. Ternyata dari gesture itu kita melihat bahwa tidak ada keintiman antara Donald Trump dan istrinya. Istrinya menolak, ya, keintiman itu karena memang keintiman itu tidak bisa dilakukan hanya dengan menunjukkan kepada orang lain, saya intim dengan istri saya berpegangan dengannya. Tapi kalau itu tidak terjadi dalam hidup sehari-hari, maka akan sangat sulit itu bisa terjadi di muka publik. Ya. Ini yang terjadi. Nah, bahkan kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, ya, di tahap 4 pun Donald Trump saya pikir sudah gagal. Di situ tahap keempat itu mengatakan industri dan inferioritas. Industri artinya bisa mampu memproduksi melawan inferioritas. Nah, apa yang terjadi dengan Donald Trump ialah bahwa sepanjang hidupnya, setidak-tidaknya itu sampai akhir masa presidenannya, hidupnya itu penuh dengan inferioritas. Dia selalu merasa inferior terhadap Obama. Sehingga apa yang terjadi ketika dia menjadi presiden, pertama kali yang dilakukan adalah menghapuskan, membatalkan semua keputusan yang diambil oleh Obama. Dia mencoba mengembalikan Amerika ke masa sebelum Obama. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, rakyat menderita.
Hanya orang-orang kaya yang dekat dengan Donald Trump yang berhasil memperoleh keuntungan karena semua pengurangan pajak dan sebagainya itu diberikan kepada mereka, tetapi rakyat menderita. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka ya mungkin mental Donald Trump kira-kira ya antara usia 12-an tahun itu. Usia mental Donald Trump tidak lebih dari itu. Anak 12 tahun. Nah, coba pikirkan bagaimana anak 12 tahun bisa memimpin sebuah negara sebesar Amerika. Dan jabatan Trump itu ternyata sungguh sangat berbahaya sebab dia memegang kode-kode untuk bom nuklir. Untung sampai akhir jabatannya dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menekan tombol bom nuklir itu. Nah, itu contoh yang sangat jelas bisa kita lihat dalam diri Donald Trump. Kita lihat slide terakhir sekarang. Belajar dari tokoh Alkitab. Musa menjalani masa kecilnya sebagai anak putri Firaun. Tapi kita tahu bahwa Musa juga dibesarkan oleh ibunya sendiri, sehingga dia tidak lepas dari kesadarannya sebagai seorang Ibrani. Dia tidak, ya memang dia mengidentifikasikan diri sebagai anak putri Firaun, tapi juga dia seorang Ibrani. Karena itu dia menjadi sangat marah ketika dia melihat bagaimana seorang pengawas Mesir memukuli seorang budak Israel. Apa yang terjadi? Musa marah dan dia memukuli sang pengawas itu sampai mati. Di sini kita melihat bagaimana di tahap Genesis orang masih harus banyak belajar mengendalikan dirinya. Tahap pertumbuhan kita baru kita mulai pada Genesis. Nanti kita akan lihat bagaimana ketika kita masuk dalam puncak kehidupan kita, on the mountain top. Nanti kita bicara soal dark valley dan yang terakhir penyelesaian tahap akhir hidup kita. Nah, begitulah Pak Harsono ya, penyampaian saja. Oke, Ya, terima kasih Pak. Ini bisa diterima dengan baik, tapi kalau ada pertanyaan saya persilakan. Oke, terima kasih Pak untuk materi pada malam hari ini. Jadi kita langsung kepada pertanyaan, tadi sudah masuk dalam chat kita. Pertanyaan ditanyakan langsung oleh Bapak Made Petrus. Pertanyaan yang demikian Pak, jika Adam dan Hawa diciptakan tidak dewasa, tetapi kekanak-kanakan secara kepribadian, mohon sharingnya perihal. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, termasuk manusia, tanda kurung, sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Nah, bagaimana Pak dengan jawaban ini, pertanyaan ini Pak? Oh, saya setuju sekali bahwa manusia itu diciptakan Allah sungguh amat baik. Tapi baik itu kan ada tahap-tahapnya. Ketika kita mendapatkan seorang bayi, ya, kita bahagia kalau bayi itu ternyata diciptakan dengan baik, tanpa cacat. Ya, itu sudah anugerah Tuhan bagi kita. Kita terima itu. Tapi kita sadar bahwa sang bayi itu masih dalam proses pertumbuhan. Dia masih harus menjalani tahap-tahap yang begitu panjang, seperti yang dikatakan oleh Erik Erikson. Ya. Jadi tidak ada kontradiksi di situ. Saya tidak melihatnya sebagai sebuah kontradiksi. Tetapi bahwa di situ Adam dan Hawa masih harus belajar banyak, itu sangat jelas. Ya. Bahwa mereka tidak bertanggung jawab, bahwa ternyata anak-anaknya kemudian
saling bunuh, itu kan bukan awal yang bagus, ya. Bukan awal yang baik. Ya. Dan itu salah satunya adalah karena dosa manusia. Ya. Kecelakaan itu kan karena dosa manusia. Dan dosa manusia itu merusak kebaikan yang Allah sudah mulai di kisah Genesis itu. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita pun harus sadar bahwa sebagai orang tua Kristen, kita pun harus mendidik anak-anak kita dengan baik. Supaya mereka bertumbuh seperti yang dikatakan oleh Erik Erikson tadi. Ya. Bertumbuh menjadi dewasa, menjadi matang, dan menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap sesamanya, terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya. Dan kalau kita kebetulan menjadi seorang pejabat publik, tentu kepada rakyat kita, itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi sama sekali tidak ada kontradiksi dalam pemikiran, dalam kisah Genesis itu, dan dalam pikiran saya pun juga demikian. Oke, Terima kasih. itu jawabannya. Kemudian ada raise hand dari Bapak Herman di Bandung yang akan bertanya langsung kepada Pendeta Steve. Oke, Pak Herman, kami persilakan untuk langsung bertanya. Baik, Pak Steve, kuliah yang sangat luar biasa nih, baru saya dengar. Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama mungkin terkait Enuma Elis. Apakah kisah Enuma Elis ini lebih awal ataukah Enuma Elis mengambil dari Alkitab, Pak? Nah, ini yang ingin saya tanya pertama itu. Yang kedua, kalau tadi life cycle manusia itu menghilangkan tanggung jawab, saling tidak memikul tanggung jawab, apakah itu bukankah dari natur manusia yang berdosa itu, Pak? Bahwa karena manusia berdosa sehingga apapun yang dikerjakannya itu dia sudah corrupted, Pak, oleh dosa. Sehingga yang baik itu tidak dilakukannya, tetapi yang salah yang dilakukannya. Makasih, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ini pertanyaan yang baik sekali, ya. Enuma Elis itu ditemukan, itu adalah sebuah kisah yang berasal dari masa sekitar 1600 sampai 1200 sebelum Masehi. Sementara Alkitab kita itu ditulis kemungkinan di sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, yaitu ketika di masa pemerintahan Daud atau Salomo. Itu bagian-bagian pertama kisah Kejadian ditulis di sekitar itu oleh kelompok Yahwis. Ya. Kalau Bapak Ibu belajar teologi Perjanjian Lama, ya, ada teori tentang JEDP, ya. Teori tentang penyusunan kitab-kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab-kitab Kejadian, Deuteronomi, Kejadian, Keluaran, ya, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Nah, kitab-kitab itu ditulis oleh 4 kelompok penulis besar, tapi teori ini terus masih berkembang, ya. Yaitu kelompok Yahwis, kelompok Pristis, kelompok Deuteronomis, dan kelompok Imamat. Ya. Dan itu yang dari situ kita sudah melihat ciri-ciri penulisan yang sangat berbeda. Misalnya saja kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu ditulis dalam masa yang sangat-sangat berbeda. Yang Kejadian pertama itu ditulis di sekitar masa pembuangan, yaitu sekitar 800 sampai 600 sebelum Masehi, sementara kitab Kejadian 2 itu ditulis pada masa Yahwis, yaitu pada masa sekitar
tahun 1000 sampai tahun 900 sebelum Masehi. Jadi jelas bahwa Alkitab kita itu jauh lebih muda daripada tulisan kisah Enuma Elis yang ditulis dalam bahasa Akkadia itu. Ya, itu tidak diragukan lagi oleh para pakar Alkitab. Para pakar terbaik Alkitab Perjanjian Lama akan mengatakan itu. Nah, pertanyaan yang kedua, life cycle tidak menghilangkan tanggung jawab. Justru life cycle ini sangat menekankan tanggung jawab. Life cycle mengatakan bahwa sampai usia 65 tahun dan selanjutnya itu manusia menunjukkan bagaimana dia mempertanggungjawabkan kehidupannya, dirinya dan karyanya untuk sesama manusia. Nah, itulah yang saya coba lakukan juga dengan hidup saya, ya. Saya sudah menerjemahkan mungkin sekitar 50 buku teologi ke dalam bahasa Indonesia. Itu sebagai sumbangan saya bagi sekolah-sekolah dan pendidikan teologi di seluruh Indonesia ketika banyak sekali mahasiswa kita mengalami kesulitan dengan buku-buku berbahasa Inggris. Saya mulai melakukan penerjemahan di tahun 80-an ketika saya sadar bahwa mahasiswa di STT Jakarta bergumul setengah mati dengan buku-buku bahasa Inggris. Saya mencoba melakukan terjemahan dan akhirnya diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Dan itu menjadi berkat bukan hanya untuk mahasiswa STT Jakarta, tapi mahasiswa di banyak sekolah teologi lainnya di seluruh Indonesia. Dan saya mencoba itu menjadikan sebagai salah satu tanggung jawab saya, karena saya bisa berbahasa Inggris dan saya belajar teologi dan saya bisa menerjemahkan buku-buku itu dengan baik di dalam bahasa Indonesia. Jadi kembali, ya, tanggung jawab itu ada di dalam life cycle. Tetapi di dalam beberapa kisah Genesis kita menemukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Coba buka Hakim-Hakim pasal 19. Itu kan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sangat mengerikan. Kisah yang sangat mengerikan. Coba kita lihat bagaimana Ribka mendidik Yakub, tidak bertanggung jawab. Ketika Yakub berdosa, mencuri hak kesulungan Esau, apa yang dilakukan oleh Ribka? Dia menyuruh, ya, dia menyuruh Yakub lari ke kampung halaman keluarga Esau, ya, di Haran. Itu kan tidak bertanggung jawab, kan? Ya, ada banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab di Perjanjian Lama. Ketika Daud menghamili Batsheba, ya pertama dia menghamili Batsheba itu tidak bertanggung jawab. Lalu setelah Batsheba hamil, apa yang dia lakukan? Dia mencoba membunuh Uria. Uria dipanggil pulang dan sebagainya, lalu diutus ke front perang paling depan. Bukankah itu tidak bertanggung jawab? Akhirnya Nabi Nathan datang dan menegur Daud, dan disitulah Daud disadarkan oleh dosa-dosanya. Ya, jadi coba kita kembali ke dunia Alkitab. Ada banyak sekali kisah tentang manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi apa yang menarik? Semua itu diungkapkan oleh Alkitab kita dengan terbuka. Mengapa? Karena itulah manusia. Karena apa yang mau digambarkan oleh Alkitab kita adalah kisah tentang manusia, tetapi juga tentang Allah yang mengasihi manusia dan yang mau menyelamatkannya. Ya, itu yang harus kita pegang. Itu yang kita pegang dari awal sampai akhir kisah Alkitab. Kisah Alkitab kita penuh dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Esau, Raja Saul yang berusaha membunuh Daud, ya, tanpa ada kesalahannya. Itu yang terjadi. Alkitab kita penuh dengan cerita-cerita seperti itu. Tentang Yudas yang tidak bertanggung jawab, penjual gurunya. Tentang Petrus yang menyangkal Kristus 3 kali. Tapi yang menarik, dia bertobat dan dia bertanggung jawab. Dan dia menjadi rasul yang terkemuka. Itu ringkasan Alkitab yang saya temukan dalam pembacaan kita, dalam penghayatan kita, saya dengan Alkitab saya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, makasih. Maksud saya, apakah itu karena basicnya bahwa natur manusia itu berdosa, Pak? Sehingga dia tidak bertanggung jawab. Itu, Pak. Makasih. Ya, memang. Kan memang di Alkitab kita mengatakan bahwa sejak dosa masuk ke dalam hidup kita, memang kita menjalani hidup ini dengan terseok-seok, dengan naik turunnya. Hanya ketika kita berhasil hidup dalam kematangan jiwa kita, tentu itu dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Kita tidak bertumbuh tanpa pimpinan Roh Kudus, kan? Di situ kita memperlihatkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita memperlihatkan bahwa kita bisa bertanggung jawab di dalam segala kelemahan kita. Kita lihat orang-orang seperti Bunda Teresa, Martin Luther King, dan sebagainya, Obama, saya pikir mereka berusaha memperlihatkan hidup mereka bertanggung jawab bagi sesama. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Herman. Selanjutnya saya pribadi ingin bertanya, Pak, kepada Pak Steve. Silakan, Pak. Tadi kita langsung ambil contoh seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan adalah Donald Trump ketika sampai saat ini dia masih di dalam tahap perkembangan industri versus investasi yang tidak berkembang begitu. Nah, ya. Satu pertanyaan saya adalah kita anggaplah Donald Trump, ya. Apakah ketika dia misalnya dia mau belajar untuk bertumbuh, belajar untuk dewasa, apakah tahap ke-5, ke-6, ke-7 itu sudah sangat telat dong bagi dia? Memang begitu, Pak. Ingat, satu kali ada wartawan yang bertanya kepada Donald Trump, pernahkah Anda merasa berdosa? Dan Donald Trump bilang apa? Tidak, saya tidak pernah berdosa. Coba bayangkan siapa orang yang bisa mengatakan saya tidak berdosa. Ketika Tuhan Yesus berkata, ya, kepada khalayak yang mau merajam si perempuan yang berdosa itu, siapa yang belum tidak pernah berdosa, silakan melemparkan batu yang pertama. Saya bayangkan kalau Donald Trump di situ, dia yang melempar batu. Padahal, bisnisnya itu penuh dengan penipuan. Saya sudah lama dengar tentang penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Donald Trump. Jadi ketika dia ternyata dipilih oleh kaum Republikan untuk menjadi presiden, saya sudah mengatakan sejak awal, hancur ini hancur. Ya. Sepupu saya di Amerika bilang, oh enggak, dia bisnismen yang hebat. Loh, apanya yang hebat? Saya tahu semua bisnisnya itu penuh dengan kecurangan. Tidak ada satupun yang beres. Dan kita akan lihat, kalau sempat Donald Trump diadili, kita akan lihat satu persatu semua kebusukan dia akan dibukakan. Jadi kalau saya malah mengatakan kesalahan besar Donald Trump adalah mencalonkan diri jadi presiden. Kalau dia tidak pernah mencalonkan diri jadi presiden, semua kebusukannya akan dia bawa sampai mati. Tapi sekarang tidak mungkin lagi. Semua akan dibongkar satu persatu. Dan kita akan lihat apa yang terjadi nanti. Begitu, Pak. Oke. Kira-kira. Berarti kalau mau dibilang dengan kata lain, kalau sudah tahap sampai dengan usia
aslinya 40-50, tetapi usia perkembangannya masih 12, wah berarti untuk belajar, kemudian mematangkan diri kembali, sangat sulit begitu ya Pak ya? Sangat sulit. Dia sudah terjebak di dalam cara berpikir, cara memahami dirinya secara dengan cara seperti itu. Jadi sulit sekali. Dia tidak pernah bisa melihat bahwa dirinya bersalah, berdosa. Gitu. Dan itu jelas hasil didikan orang tua yang sangat keliru. Jadi kita juga harus berhati-hati ketika kita mendidik anak-anak kita. Ketika mereka jatuh atau apa ya, lalu kita bilang ini sih gara-gara lantainya, ini sih gara-gara mejanya. Kita tidak pernah atau kita keliru ketika kita menyalahkan benda-benda lain, tapi tidak menyalahkan si anak yang melakukan kesalahan itu. Ya. Kita harus katakan ini kesalahan kamu dan kamu lain kali harus berhati-hati supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Oke Pak. Oke, seperti yang sudah kita katakan sebelumnya bahwa kita sampai jam 9. Jadi ada yang terakhir yang mau bertanya untuk Pak Steve? Nggak berasa ya, cepet banget. Iya, nggak kerasa Pak. Pak. Ini masih sesi yang awal. Nanti ke depan mungkin akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan muncul ketika kita masuk ke sesi-sesi selanjutnya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kita akan segera menutup. Tapi sebelumnya saya minta kesediaan Pak Steve untuk closing statement, Pak. Untuk Genesis ini, closing statement bagi kita semua. Ya, baiklah. Saya jadi memang mungkin mengagetkan banyak peserta webinar ini ketika saya mengatakan bahwa kisah Adam dan Hawa itu bukan kisah real yang menunjukkan nenek moyang kita yang pertama itu Adam dan Hawa, dan karena itu pasti mereka tidak punya pusar gitu ya. Tetapi ini adalah sebuah kisah yang ingin menyampaikan sebuah kebenaran dengan cara yang berbeda. Kebenaran tentang manusia dengan penuh kelemahannya, namun diajak oleh Tuhan untuk bertumbuh menjadi manusia yang semakin dewasa, semakin berguna untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya, dan juga memberikan sumbangan bagi kebaikan hidup kita bersama di dunia ini. Itulah inti dari kisah kejadian yang hendaknya kita coba implementasikan dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Pendeta Stephen Sulaiman. Baik, teman-teman, kita akan mengakhiri untuk Zoom kita pada malam hari ini. Saya minta kesediaan untuk Saudari Deborah untuk boleh menutup kita di dalam doa. Kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah, pengetahuan yang telah Engkau berikan melalui hamba-Mu, Bapak Steve. Walaupun kami begitu kaget dengan ajaran dari Bapak Steve ini, tapi kami yakin Tuhan Engkau akan memberikan kami hikmat yang daripada Engkau untuk kami bisa menjadi seorang manusia yang bertanggung jawab di dalam Engkau, seorang manusia yang bisa mengendalikan diri sendiri, dan seorang manusia yang semakin dewasa di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk sesi ini, biarlah kami akan bersama-sama kembali di dalam sesi-sesi selanjutnya, dan juga Engkau memberkati Bapak Steve di dalam seluruh pelayanannya, memberkati kesehatannya, dan juga bisa bersama-sama kami kembali di sesi-sesi webinar ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, kami menyerahkan
Semuanya hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman bisa bergabung dan sampai ketemu minggu depan dengan tema Life Circle, tema besar kita. Kita akan sampai kepada puncaknya, ya, puncak kehidupan manusia, top mountain top journey kita. Thank you, terima kasih juga untuk Bapak Steve yang sudah bergabung. Thank you, Pak. Tuhan Terima kasih, Pak. jaga, Tuhan yang pelihara. Terima kasih. Terima kasih Pak Steve. Terima kasih Pak. Terima kasih. Haryono. Terima kasih semua.